Rahasia kulit awet muda yang sering dilupakan. Yap, skin quality. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton IG Live hari ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Happy People. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live hari ini ditemani oleh Dokter Dara. Halo Dok, apa kabar? Halo Taya, jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Nah malam ini juga kedatangan tamu spesial nih Dok untuk join di IG Live kita. Halo Kak Puji. Halo Mbak, halo Teh Halo Puji. dokter. Terima kasih ya udah datang ke Alana buat ngelakuin IG Live hari ini ya. Iya benar, sama-sama. Itu banget sih. Malam ini adalah skin quality ya. Kita akan berikan giveaway berupa serum vitamin retinol gratis untuk satu orang yang beruntung di akhir live. Dan buat happy people yang lain nih yang ingin bertanya boleh chat di kolom komentar ya. Baik, langsung saja waktu dan tempat dipersilakan Dokter Dara dan Kak Puji. Oke. Halo Teh Puji. Halo dok. Oke, skin quality itu baru dengar ya? Iya pasti baru ya. dengar banget. Ada yang mau ditanyain nggak tentang skin quality? Skin quality itu skin quality yang baik tuh kayak gimana ya dok? Skin quality yang baik. Oke, kalau kualitas kondisi kulit yang baik itu kayak Teh Puji nih. Masya Teh Puji kan Allah, umur 20 nih ya, jadi Iya, kulitnya iya. masih kencang, kerutan pada wajahnya masih belum terlihat. Walaupun mungkin ada beberapa tanda-tanda scar acne ya, Iya. yang ringan yang masih belum tuntas lagi pengobatan seperti itu. Nah, karena Teh Puji ini usianya masih 20 tahun, teman-teman. Ya, berbeda dengan saya yang sudah 31. Nah, saya sudah mengalami penurunan skin quality nih. Saya sudah mulai ada beberapa kerutan-kerutan atau garis halus, kemudian kulit saya bagian sisi sama sisi ini tuh udah mulai agak kendur gitu. Gitu. Kira-kira hal apa ya dok yang bisa memperburuk skin quality kita? Hal apa yang bisa memperburuk skin quality? Yang tadi penuaan. Kan saya bilang saya udah umur 31 nih, sedangkan Teh Puji masih 20 ya, masih sangat muda ya. Nah, jadi yang pertama proses penuaan. Nah, pada proses penuaan itu akan terjadi yang namanya penurunan fungsi, penurunan struktur. Iya, jadi substansi yang paling penting buat kulit kita supaya masih kayak Kak Puji nih, itu menurun tuh pada saat sudah memulai proses aging. Jadi pada saat proses aging itu mengalami penurunan produksi kolagen, elastin, kondroitin, asam hyaluronat dan masih banyak lagi, sehingga kondisi kulit yang tadinya bagus nih semakin lama jadi menurun. Muncullah tanda-tanda klinis penurunan skin quality. Kemudian yang kedua ada photo aging. Makanya banyak sekali ya edukasi tentang pemakaian sunscreen ya. Iya benar. Nah, kenapa? Karena paparan sinar UV pada matahari tanpa proteksi dalam waktu yang lama itu mampu membuat efek buruk, banyak gitu efek buruknya. Salah satunya penurunan kualitas kulit. Yang ketiga obat-obatan. Yang paling sering itu adalah krim atau skincare yang dijual bebas. Iya benar ya. Ya, teman-teman Teh Puji banyak nggak tuh yang kulitnya merah? Banyak. Yang tadinya bagus nih ya, putih kinclong. Kok bulan depan ketemunya kok jadi merah ya kulitnya? Merah terus beda gitu ya, belang gitu. Benar. Putihnya tuh beda banget gitu dong. Benar. Jadi padahal sebelumnya bagus gitu kan. Iya. Jadi krim-krim yang dijual bebas, apalagi sekarang e-commerce tuh banyak ya. Iya. Krim-krim itu nggak jelas tuh ingredientsnya apa, indikasinya untuk kulit yang seperti apa, kemudian apakah memang boleh dipakai dengan kondisi kulit seperti kita gitu. Apakah kandungannya persentasenya memang normal atau tidak, atau ketinggian gitu. Apakah ada kandungan-kandungan yang sebenarnya tidak boleh dipakai nih buat kulit gitu. Kemudian yang terakhir adalah hormonal itu seperti kehamilan, menstruasi, seperti itu. Ani? Kira-kira bagaimana ya dok cara kita memperbaiki skin quality kita agar
biar terjaga aja gitu. Gimana caranya tuh, Dok? Oke, berarti ini Teh Puji udah umur 20 ya? Iya, Nah, gimana berarti cara menjaganya nih? ini udah Kayak mulai aku nih, ya. udah mulai kan, udah mulai masuk proses aging tuh 20. Iya. Jadi proses aging tuh mulai tuh dari umur 20, kemudian nanti mulai muncul nih tanda klinisnya umur 30 sampai 40, terus tanda klinisnya memburuk di usia 40, 50 ke atas gitu. Nah, jadi kalau yang namanya penanganan yang pasti Iya. dalam dunia kesehatan ada namanya penanganan non farmako. Jadi kita belum ke obat-obatan sama terapi. Itu berkaitan sama pola hidup. Oh, pola Gitu, hidup. benar. Iya. Jadi tetap ya Teh Puji kan sering banget tuh dengar jangan makan tepung gula susu ya. Iya, gitu. jangan makan coklat. Jangan makan manis Gula, gitu. iya. Nah, itu kenapa? Supaya karena Teh Puji punya riwayat akne kan ya. Iya. Jadi itu untuk mengurangin proses peradangan supaya jerawatnya nggak sering muncul gitu. Nah, sama juga nih supaya kita meningkatkan skin quality, ada yang namanya kita harus meningkatkan pola hidup kita jadi lebih sehat. Iya. Makan buah-buahan sama sayur-sayuran tinggi antioksidan gitu kan. Terus rutin berolahraga, kelola stres yang benar, pola tidur tuh paling sering. iya, Pasien riwayat akne banget pasti ya. sering dicerewetin nih sama dokternya. Jangan sering begadang ya gitu. Bener nggak? Iya, benar banget. Ya, Itu begadang sih ya, Dok ya. sering dibawelin kan. Iya. Gitu. Terus menghentikan habit yang buruk lah ya, kayak merokok, alkohol yang bisa menurunkan kualitas kulit gitu. Kemudian terapi farmako yang pasti skincare. Nah, skincare yang di rumah juga harus baik ya. Kalau teman-teman happy people menggunakan krim OTC yang dari drugstore itu harus BPOM gitu. Ya. Jadi jangan digunakan krim-krim yang tidak BPOM. Kalau menggunakan krim dari dokter, teman-teman harus dapat dari yang benar-benar dokter. Jadi harus dikonsultasikan dan memang dokternya meriksa kulitnya gitu. Jangan dari tim teman A katanya ini dari dokter kok gitu Iya, kan. benar Sering banget. gitu. Kadang dia dari omong ke omong gitu, Dok. Katanya dari dokter. Iya, ini bagus loh aku pakai ini. Tapi kan beda-beda ya, Dok Iya ya. bener, kondisi Tiap kulit kulit teteh itu kan beda-beda beda-beda. ya? Benar. Cocok untuk dia belum tentu cocok belum Iya, teteh kan. banget. Nah jadi skincare-nya harus bener dulu nih, kuatkan dulu nih basicnya ya. Iya, basic. Nah terus kalau misalkan kita sudah masuk usia yang betul-betul memerlukan treatment suportif, nah baru kita melakukan treatment suportif. Treatment suportif itu apa? Bisa yang basic ya, kayak chemical peeling, laser ya. Laser ya. Teh Puji sering Iya, laser ya. Iya. Nah, jadi laser itu mampu memperbaikin tanda-tanda hiperpigmentasi akne ataupun yang sekarang Teh Puji alamin. Iya. Dan juga dia juga mampu meningkatkan kualitas kulit dengan cara merangsang kolagen, elastin dan substansi lainnya yang turun akibat proses penuaan. Kemudian treatment microneedle. Treatment microneedle itu kayak dermapen, derma roller. Iya, Nah, biasanya kita masukin serum growth factor, contohnya kayak peptide atau PRP ke dalam kulit agar mengkoreksi tanda-tanda penurunan kualitas kulit itu muncul yang sudah muncul ya. Kemudian yang kedua yang paling hype nih, pernah dengar nggak DNA salmon? Iya, DNA salmon tuh apa ya, Dok? Kayak Penasaran gimana ya? tuh? Iya, penasaran Lagi banget booming soalnya. banget ya? Bener. Soalnya kayak belum belum tahu banget gitu Tentang DNA Iya, salmon ya. benar. Tapi sering diomongin Iya, orang sering Oke. denger aja gitu. Iya, kenapa sih DNA salmon ini booming? Kenapa? Karena ada salah satu artis kita itu diwawancarain kenapa teteh ibu gitu kan kulitnya masih kenceng di usia sekarang. Terus beliau Iya, jawab, benar-benar. saya suka melakukan treatment DNA salmon. Nah, booming lah tuh DNA salmon. Iya. Tapi bukan bukan tidak berdasar ya DNA salmon itu booming. Nah, salmon DNA kenapa dari salmon DNA? Kenapa nggak dari ikan patin, ikan hiu? Iya, gitu? kenapa kan dari ikan lainnya? Agak susah Kalau kalau dari DNA salmon tuh, Dok. agak susah kalau hiu ya. Kasihan susah emang. habis dong. Iya, benar. Kenapa harus salmon DNA? Karena DNA salmon itu hampir mirip dengan DNA kita. Gitu. Jadi salmon DNA itu punya dua tipe. Yang pertama ada PDRN yang sekarang sering dipakai dan paling banyak dipakai juga.
Yang kedua ada yang baru muncul nih dan dengan kualitas yang baik, yaitu PN atau polynucleotide salmon DNA. Kenapa sih salmon DNA ini hype? Apakah hanya karena pengutaraan si artis tadi? Bukan. Memang salmon DNA ini punya efek yang banyak. Dia punya efek hydrating, dia punya efek moisturizing, dia punya efek anti-inflamasi. Jadi dia juga bisa memperbaiki tanda-tanda bekas akne kayak scar, hiperpigmentasi, kemudian PIA ya, kemerahan karena jerawat. Kemudian juga bahkan dia ada efek lifting, jadi pengencangan, jadi ngurangin garis-garis halus. Nanti kalau sudah umur 22, 23, 24, 25 boleh tuh ya untuk dicoba salmon DNA ya, supaya pada saat udah umur 25 ke 30 tuh garis-garis halusnya berkurang, terhambat gitu munculnya gitu. Nah, jadi memang dia punya efek yang banyak sehingga dia jadi booming. Di Alana sendiri tuh salmon DNA banyak ya Tahian ya. Banyak. Jadi kita punya skin booster, kita punya skin glow, dan sekarang kita ada marshmallow skin. Ada juga terapi skin quality lain yang kandungannya nggak salmon DNA tapi fungsinya tetap untuk meningkatkan, menstimulasi peningkatan skin quality. Contohnya kayak skin aging, skin glow, skin aging, Insta Bright, kemudian ada secretum kayak gitu. Nah maka dari itu biasanya kalau di Alana, Teh Puji pasti udah tahu sebelum melakukan treatment biasanya konsultasi. Iya, pasti konsultasi dulu ya. Benar, konsultasi gitu dulu. Kemudian nanti dokternya lakuin pemeriksaan fisik ya, dipegang-pegang kulitnya ya. Baru kita tentu ini klinisnya masuk ke ringan, sedang atau berat. Apakah si pasiennya perlu treatment tunggal atau treatment kombinasi gitu. Sesuai umur juga nih. Kalau misalkan usianya masih 20-25 mungkin dia pakai tunggal, tapi dilihat juga sih klinisnya. Ada juga kan yang usia 20 sampai 25 tapi kerutannya udah mulai muncul ya. Bener banget. Gitu. Jadi nanti ditentukan tanda sesuai dengan tanda klinis. Tapi kalau misalnya kayak ini Dok, itu bahaya nggak sih kalau dia beli skincare terus bagus, dia memang bagus ke mukanya langsung cerah, langsung putih, glowing. Tapi setelah dia pakai itu udah nggak gitu, itu bahaya nggak sih Dok? Sebenarnya dalam dunia ke estetik tuh nggak ada yang instan ya. Jadi kalau misalkan sesuatu yang instan, kita pakai nih krimnya seminggu udah glowing, langsung pori-porinya hilang, lenyap gitu ya. Lenyap, pokoknya licin aja. Nah itu ya harus patut dipertanyakan. Tinggal lagi kan kita sudah banyak ya di luar sana yang mengedukasi tentang hal itu. Jadi kita juga harus wanti-wanti nih krim yang kita pakai itu bener-bener diperbolehkan nggak sih gitu kan? Gitu. Jangan katanya mendingan kita cari sendiri. Kalau misalkan bingung ya ke dokter. Gitu. Benar banget. Kira-kira saya penasaran Dok, apakah kulit kita bisa flawless atau glowing hanya dengan menggunakan skincare aja? Oke. Kalau misalkan apakah bisa tetap cerah, tetap flawless ya kalau misalkan dengan menggunakan skincare? Bisa sih kalau misalkan kita bisa menjaga kondisi kulit kita masih tetap optimal. Kayak Teh Puji kan masih kencang, kerutan masih belum ada, masih halus gitu kan. Nah, jadi tapi kan ada yang namanya proses penuaan, dan itu proses alami yang bakal kita alamin. Dan berita buruknya proses aging atau proses penuaan itu adalah salah satu faktor penurunan skin quality gitu. Nah kalau misalkan kita pengen kulit kita flawless, cerah, sehat, harus menjaga skin quality. Skin quality ya Dok ya. Kalau skin quality-nya sudah turun, ya yang flawless tadi udah hilang dong. Jadi kalau kita pengen tetap flawless, cerah, tapi kita sudah menginjak umur seperti saya ya 30, terus mungkin umur 40, 50, ya mau tidak mau harus melakukan treatment suportif gitu. Nah Dok, tanda apa aja sih Dok yang muncul jika skin quality kita sudah tidak baik Dok? Kan cara perbaiki nih. Nah, tanda-tandanya apa nih Dok? Tanda-tandanya banyak ya. Tanda-tanda skin quality memburuk itu banyak, ada klasifikasinya. Tapi yang paling sering muncul yaitu penurunan fungsi skin barrier. Jadi kulit jadi lebih sensitif. Kemudian penurunan fungsi hydrating. Kulitnya jadi lebih kering tuh gitu kan. Kulit jadi lebih kering. Kemudian kalau kulit kering jadi lebih
lebih kusam, kerutan atau garis-garis halus jadi terlihat, pori-pori terlihat lebih jelas gitu kan, garis senyum atau garis ekspresi yang tadinya ringan bisa jadi keberat gitu kan. Kemudian ada perubahan tekstur, kemudian sering muncul eritem, kemerahan ataupun hiperpigmentasi kayak flek ya, udah mulai flek. tuh. Itu biasanya kalau flek tuh umur berapa, Dok? Kalau umur berapa kita nggak bisa tentuin karena flek hitam itu banyak faktor ya. Tapi biasanya proses aging ketika kita sudah masuk ke usia aging akan muncul salah satu tanda aging yaitu flek hitam. Yang tadinya ringan mungkin cuman freckles doang. Kemudian muncul jadi melasma epidermal, jadi lebih tebal lagi apalagi kalau kita jarang pakai sunscreen atau menggunakan obat-obatan atau krim yang tidak jelas. Gitu ya Dok ya. Ada lagi? Lalu mulai dari usia berapa sih Dok kita bisa melakukan treatment skin quality? Nah, mulai dari usia berapa? Teh Fuji udah boleh. Jadi usia 20 tahun udah boleh. Jadi yang saya bilang tadi kalau proses aging tuh mulai dari usia 20. Kemudian nanti tanda klinisnya mulai muncul tuh dari umur 25, 30, 40 dan memburuk di atas 40 tahun. Nah, jadi Teh Fuji sudah mulai boleh nih melakukan treatment untuk menstimulasi peningkatan skin quality. Kan lebih bagus mencegah ya daripada mengobati. Iya, benar banget. Gitu. Nah, tapi nanti tinggal lagi kita tentuin treatmentnya gak akan mungkin sama Teh Fuji sama teman-teman happy people yang mungkin usianya sudah 30-40 gitu. Kalau Teh Fuji mungkin DNA salmonnya dengan dosis yang ringan dulu, baru nanti kita lakukan pengulangan. Tapi kalau misalkan yang usia 30-40 kita lihat lagi apakah tanda klinisnya ringan, sedang atau berat. Biasanya kalau yang sedang ke berat kita akan lakukan terapi kombinasi kayak gitu. Nah, apakah jika usia sudah masuk di angka 40-50 nih Dok, skin quality kita masih bisa diperbaiki nggak sih Dok? Karena kan udah muncul nih, flek udah muncul, kan tadi kerutan sudah muncul dimulai dari usia 30 tahun, itu masih bisa nggak sih Dok? Bisa dong. Happy people yang usia 40-50 masih berhak kok punya kulit wajah yang masih sehat, masih kencang, masih flawless, masih berhak banget. Jadi treatment skin quality ini fungsinya bukan cuman meminimalisir atau memperlama tanda-tanda yang tadi saya sebut muncul, tapi juga mampu mengkoreksi, memperbaiki, meminimalisir. Jadi kalau misalkan tanda-tanda teman-teman happy people yang usianya sudah 40, 50 tapi ternyata belum pernah treatment skin quality, boleh melakukan treatment skin quality sekarang. Tinggal lagi nanti kita sesuaikan nih dengan tanda klinisnya. Apakah teman-teman happy people itu harus melakukan pengulangan yang lebih banyak atau tidak, dengan kita sesuaikan juga dosis treatment skin quality yang akan digunakan gitu. Boleh dong, boleh banget. Bahasaan teman-teman yang umur 20-30 doang yang boleh kulitnya flawless, ibu-ibu boleh dong. Iya sih, boleh dong. Ya anak-anak udah besar masih stay awet muda ya kan, boleh banget. Nanti tinggal disesuaikan aja treatmentnya. Nah Dok, selain tadi skincare nih, yang bisa membantu kulit kita lebih glowing, ada nggak sih Dok obat minum yang bisa membantu mempertahankan skin quality kita Dok? Kalau tunggal obat minum mungkin tidak. Jadi kalau misalkan teman-teman happy people bilang saya minum ini Dok supaya kulit saya lembab, iya benar. Iya, ada tuh suka pernah denger tuh Dok yang glutathione seperti itu ya. Terapi oral itu penyerapannya berbeda dengan terapi injeksi. Ya kan teman-teman juga di rumah pasti kenal yang namanya paracetamol injeksi, paracetamol oral, paracetamol sub. Nah jadi paracetamol oral itu indikasinya berbeda dengan paracetamol injeksi, gitu kan? Jadi treatment oral atau treatment minum itu penyerapannya atau indikasinya berbeda dengan injeksi. Kalau sudah buruk kondisi klinisnya, ya nggak hanya bisa dengan oral doang, nggak bisa dengan minum doang, harus dengan injeksi. Sama kayak kalau kita demam. Kalau demamnya masih 37, 38 is okay. Tapi kalau udah 40, udah muncul tanda-tanda kejang misalkan atau shock, nah itu mau tidak mau harus menggunakan paracetamol infusnya. Sama juga dengan kulit. Kalau klinisnya sudah memburuk ya mau tidak mau harus treatment yang lebih kuat lagi ya, treatment injeksi tadi.
Nah, balik lagi nih dok, dari tadi yang treatment bantu memperbaiki skin quality kita. Kan tadi DNA salmon ya dok ya, yang lagi booming sekarang. Nah, berapa kali sih dok pengulangan DNA salmon ini? Oke, biasanya Ya, biasanya itu buat kita mendapatkan kulit yang bagus tuh berapa kali tuh dok kira-kira oke. kita Gini, lakukan itu. ada yang namanya tahapan intensif, ada yang maintenance. Jadi tahapan intensif biasanya kita akan lakukan pengulangan 3-4 kali selama 3-4 minggu sekali. 3-6 kali punten, 3-6 kali. Nah, dengan pengulangan 3-4 minggu sekali. Nah, kalau misalkan pertanyaannya sampai berapa kali, itu nanti ditentukan dari keparahan, usia, ke tanda klinis yang muncul, apakah sudah masuk sedang ke berat seperti itu. Tapi biasanya ketika sudah dilakukan pengulangan, misalkan pengulangan 3 kali ataupun 6 kali, biasanya untuk kedepannya maintenance-nya itu kita pengulangannya tidak 3-4 minggu sekali, bisa saja 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kayak gitu. Jadi treatment skin quality ini nggak harus dilakukan sebulan sekali, cuman intensifnya tetap kita harus lakukan sebulan sekali dulu. Tapi nanti hasilnya akan memanjang. Jadi yang tadinya pasien cuma ngerasain hasilnya sebulan doang, terus bulan depan udah mulai muncul, udah mulai kusam nih dok, udah mulai kering lagi gitu kan. Nah, nanti ke depannya ketika sudah melakukan pengulangan, dia 2 bulan datang ke kita, dok masih oke kok hasil yang kemarin gitu. Berarti tergantung keparahan wajah. Benar, gitu ya, keparahan tanda klinisnya juga, usianya juga. Usianya juga. Biasanya usia masih 20-30, 2 bulan sekali masih oke gitu. Nah, efeknya bertahan berapa lama sih dok untuk skin quality ini yang treatment daerah salmon ini dok? Oke. Untuk yang pertama, untuk yang di awal yang saya bilang tadi ya, pasti bertahannya ya 3-4 minggu ya, 28-31 hari. Cuman kalau kita sering rutin melakukan, kita lakukan tahapan intensif mungkin, nanti ke depannya misalkan nih kita sudah lakukan intensif selama 6 kali. Kemudian itu bisa aja nanti kita retouch-nya itu bulan ke-8 ataupun bulan ke-9 gitu. Jadi bisa memanjang nih efeknya. Karena apa? Karena sudah banyak yang diperbaikin dari kulit kita pada saat kita melakukan treatment skin quality 3-6 kali sebelumnya. Gitu. Jadi ada yang tadinya bulan ke-7 seharusnya dia lakukan treatment skin quality lagi, ternyata dok masih berefek kok, kulit saya masih kencang, flek saya udah pudar, masih bagus gitu kan. Ya udah berarti kita maintain, kita bulan ini kita laser dulu aja atau kita lakukan treatment yang lain aja, nanti bulan depan kita lakukan treatment skin quality lain, atau bisa juga kita turunkan dosisnya. Berarti bisa di-combine dengan treatment lain ya dok? Bisa. Harus DNA salmon terus ya? Bisa banget. Treatment ini bisa juga di treatment skin quality ini kayak DNA skin booster gitu kan, DNA salmon injeksi ini bisa banget dikombinasi dengan treatment basic kayak facial, chemical peeling, laser, itu bisa. Nanti tinggal dikonsultasikan. Kuncinya tetap harus konsultasi dokter. Konsultasi. Karena kan ini tindakan invasif ya, jadi penyuntikan. Jadi pasien harus tahu prosesnya kayak mana, efek kedepannya seperti apa yang muncul. Karena after DNA salmon injeksi itu akan ada bentol-bentol kecil-kecil gitu. Jadi kita harus jelasin ke pasiennya. Kemudian kita harus lakukan yang namanya informed consent, persetujuan. Apakah pasiennya setuju melakukan treatment ini? Terus kita jelaskan juga prosesnya. Nanti prosesnya gimana, di anestesi dulu, anestesinya berapa menit, kemudian nanti downtime-nya berapa lama, kita akan jelaskan, baru kita lakukan tindakan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung tindakan. Nah, kayak aku nih dok, kan ada nih bekas kemarin jerawat, ini udah tinggal bopeng, itu cara ngilanginnya gimana ya dok? Kalau mau pakai treatment DNA salmon, nanti bisa dikombinasi dengan PRP. Jadi nanti bisa, atau subsisi. Jadi ketika sudah disubsisi, kita masukkan si DNA salmonnya ke dalam. Biasanya nanti bopengnya akan samar tuh. Kemudian kemerahan, kan itu masih ada beberapa yang kemerahan itu juga akan berkurang. Karena DNA salmon juga ada efek yang namanya calming. Jadi dia menenangkan kulit. Nah, saya pernah jelasin tuh penanganan PIH sama PIE pada jerawat itu berbeda. Jadi kalau kemerahan akibat jerawat itu pengobatannya pakai calming cream. Nah, sama juga treatment suportifnya itu digunakan dengan treatment yang efeknya calming. Nah, DNA salmon tuh punya efek itu.
gitu. Dan dia juga ada efek antiinflamasi, jadi mengurangin si peradangan. Tapi kalau jerawatnya masih banyak, masih berat, ya harus pakai guideline untuk terapi akne dulu. Gitu. Jangan dulu Dena Salmon, sabar ya. Iya. Nanti kalau sudah nanti kalau proses, sudah berkurang baru kita ke Dena Salmon gitu. Kak Puji masih ada pertanyaan? Oh iya, nanti Dena Salmon sendiri kita bakal bahas lebih lengkapnya bulan depan. Jadi jangan lupa buat teman-teman happy people yang mau nonton sekarang, kabari teman-temannya bahwasannya bulan depan kita akan bahas tentang Dena Salmon lebih lengkapnya lagi nih. Mungkin Kak Puji bisa nonton. Iya. Jadi nanti bisa tanya-tanya tentang si Dena Salmon yang masih penasaran ya tentang Dena Salmon injeksi. Iya. Boleh. Kak Puji masih ada pertanyaan untuk dokternya? Pertanyaan sepertinya kurang lebih cukup ya. Cukup ya. Kita coba bacakan pertanyaan happy people di rumah ya. Dari Kanita nih dok, skin retinol buat apa ya? Maaf Kanita, ada pertanyaan lebih spesifik. Mungkin ini kita tentang temanya skin quality ya kayak skin retinol, mungkin serum Vit retinol kali ya yang jadikan giveaway sekarang dok hadiah. Serum Vit retinol itu buat apa ya dok? Retinol itu bisa dipakai buat anti-aging serum, bisa dipakai untuk kulit yang mengalami bekas jerawat kayak PIH, PIE. Kemudian dia juga bisa mencerahkan gitu. Mencerahkan. Iya. Mungkin itu penjelasan serum Vit retinol kali ya dok ya. Dari pertanyaan Kanita. Dari Kak Mona nih dok, malam dok melakukan pijat wajah benar nggak? Melakukan pijat wajah benar nggak sih bisa mengencangkan wajah dok dan dibarengi treatment juga dok? Oke, kalau hanya melakukan pijat wajah itu banyak sih sebenarnya mitos ya. Katanya pijat begini bisa tirus gitu kan. Iya sih, suka dengar. Banget kita mitosnya dok. Iya, banyak kayak Indonesia tuh banyak mitosnya ya. Jadi bad newsnya adalah tidak bisa. Jadi mau dipijat gimana juga, yang namanya sudah melakukan proses penuaan, kolagen menurun, ototnya akan mengendur seperti itu. Mau dipijat-pijat gimana juga, kolagennya nggak akan terproduksi gitu kan. Berarti itu mitos ya dok? Iya, mitos ya. Tapi kalau dibarengin treatment boleh. Jadi misalkan kalau kulitnya sudah kendur, boleh dilakukan treatment kayak tarik benang, kemudian treatment-treatment lain untuk pengencangan gitu. Kalau dikombinasi dengan treatment saya setuju, tapi kalau cuman pijat-pijat doang ya nggak mungkin ya. Iya benar. Nah dok, sambil nunggu ada yang tanya lagi nih dok dari happy people di rumah, saya mau tanya nih dok. Nah, apakah si Dena Salmon ini boleh untuk kulit berjerawat dok? Oke, apakah Dena Salmon untuk kulit berjerawat? Banyak juga sih nih pertanyaan dari pasien juga banyak ya. Kalau saya punya riwayat akne nih, boleh nggak dok? Boleh. Kalau yang tadi saya bilang jerawatnya, infeksinya sudah selesai dulu. Jadi akne tuh pun punya guideline pengobatan ya. Jadi guideline-nya kita lakukan dulu, sudah tuntas, kemudian sudah masuk tahapan maintenance itu boleh. Jadi Dena Salmon itu punya efek antiinflamasi. Jadi dia juga mengurangi peradangan sekaligus kemerahan pada jerawat. Cuman memang kalau jerawat aktifnya masih banyak, papul ataupun nodul infeksiusnya masih banyak, ya itu diobatin dulu. Jadi boleh kok. Kayak Teh Puji juga kan punya riwayat akne ya, boleh dilakukan gitu untuk memperbaiki sisa-sisa aknenya tadi. Benar banget. Nah kan tadi dok dari tanda-tanda apa saja yang menurunkan skin quality kita nih dok. Nah si Dena Salmon ini bisa memperbaiki skin barrier nggak dok? Bisa. Jadi kan salah satu tanda penuaan tadi adalah fungsi skin barrier kita menurun. Gitu. Jadi dia bisa merangsang kolagen, elastin sehingga memperbaiki skin barrier yang tadi sudah menurun fungsinya, bisa lebih bagus fungsinya lagi, lebih naik gitu fungsinya. Ditambah lagi buat teman-teman yang tadi saya ceritakan sama Teh Puji yang sudah terpapar krim-krim yang tidak baik. Jadi kulitnya jadi merah. Dok, saya mandi aja, habis mandi kulit saya merah dok. Gitu kan. Pepanasan langsung merah. Dipegang dikit aja merah dok. Kayak gitu kan. Nah itu sudah ada masalah pada skin barrier. Nah treatment Dena Salmon ini biasanya kita lakukan untuk kulit-kulit yang limit seperti ini untuk memperbaiki skin barriernya dulu. Baru kita perbaikin tanda yang lain yang muncul, karena biasanya kalau withdrawal krim-krim kayak gitu gak cuman kemerahan doang, banyak
banyak ya, ada Iya. dermatitis perioral, ada flek dan masih banyak lagi. banyak banget. Nah, masih ada yang mau bertanya, happy people? Sepertinya sudah cukup ya. Ini kita nggak ada itu, nggak ada giveaway. Giveaway dong. Ada. Ada giveaway. Belum ya giveaway-nya. Nah, langsung aja kali ya. Sekarang giveaway Dok ya. Pertanyaannya apa sih Dok untuk giveaway kita? Tadi kan saya ada nyebutkan 4 faktor yang menyebabkan skin quality itu menurun. Sebutkan 2 aja. Dua Dua aja. aja. Sebutkan 2 aja. Tadi di awal ya, kalau mengikuti dari awal harusnya tahu nih jawabannya apa. 2 aja nggak apa-apa. 2 aja. Hadiahnya apa ya, Yin? Hadiahnya serum Vita Retinol. Tadi Oke. ternyata Kanita tanyain dong serum Vita Oh. maksudnya apa Dok? Maksudnya buat apa? Oh, iya. Serum vitamin A retinol itu bagus banget untuk kita yang sudah masuk proses aging karena dia salah satu serum anti aging. Kemudian juga untuk yang riwayat akne, jadi mengurangi kemerahan, kehitaman pada jerawat, mencerahkan juga gitu. Jadi nanti kalau yang udah dapat boleh dikonsultasikan, saya boleh nggak Dok pakai Vita retinol? Dipakai di malam ya, karena itu Vita retinol itu dia fotosensitif. Jadi kalau kena matahari agak sensitif nih. Jadi dilakukan dipakai di malam, nanti di paginya harus menggunakan pelembab sama sunscreen. Ada kisi-kisi Dok dari dua faktor ini Dok, yang tadi dokter yang tadi itu sebutin proses apa aja kisi-kisi sedikit tidak Proses karena saya sudah umur 31 tahun gitu. dari Terus paparan sinar itu gitu. ada obat-obatan juga ya Dok ya. Iya benar. Susah ya. Susah ya. Coba kita cari di Dok. Ada Atau ganti aja deh. Coba. Dana Salmon Udah ada yang jawab. Oh, udah ada yang jawab, Kita boleh. coba baca Oh, dulu udah. ya Dok ya. Yang jawabnya dari Kamona, usia produksi kolagen menurun. Sebenarnya kurang tepat ya. Dari Kak Ayu, usia dan produksi. Kak Ita, umur bertambah dan paparan sinar matahari. Kamona, obat-obatan krim. Itu tadi boleh yang ketiga. Yang ketiga, yang Iya. umur bertambah. Iya, Dan proses yang- penuaan. Oh iya ya. Benar. Proses aging Dan paparan sinar matahari. Langsung aja Dok, kita sebutkan siapa penangnya. Itu yang tadi siapa? Dari Kak Ita. Kak Ita. Kak Ita. Oke, Kak Ita boleh nanti hubungin tim klinik Alana ya buat mendapatkan vitamin A retinol. Iya, langsung DM aja Kak Ita ya. Oke Dok, sebelum kita akhir aja live ini, dokter mau kasih kesimpulan. Kesimpulannya, happy people, jika kamu memiliki ekspektasi, goals atau harapan pada kulit kamu yang tinggi, kamu juga harus melakukan tindakan suportif untuk mendapatkan ekspektasi, harapan dan goals itu. Tapi tetap ya, jangan dipaksa, ada yang namanya proses. Oke? Benar, ada yang Rata-rata namanya kan nggak proses. sabar ya. Iya, Bener benar banget. Glowing, ikutan Iya. sini, ikutan sana. Pengennya glowing sehari gitu langsung. Karena kita nggak sabar itulah bisnis krim-krim pemutih abal-abal itu sangat banyak di Indonesia. Betul. Wah, gak berasa ya udah mau berakhir aja live kita hari ini. Makasih Kak Puji. Makasih. Sama-sama Dok, sama-sama Mbak. Nah, makasih juga Dok Udara. Udah Kesannya- bersama kita ya. Kesan dan kesannya sangat ini sih, sangat memotivasi yang pejuang acne seperti saya ini. Boleh. Begitu. Iya, Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga Smart Smart people. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.